Saya masukkan, kalau sekiranya saya tahu yang membuat engkau dekat kepada Allah menjadi tukang sampah, pemulung misalnya, memilih-milih sampah, saya jadikan kamu menjadi pemulung. Kalau memang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kalau bahasa kita, kalau memang yang membuat kamu bisa dekat kepada Allah jadi sopir, saya jadikan kamu sopir. Kalau memang yang menjadikan kamu bisa dekat kepada Allah itu tukang cuci mobil, cuci Honda, saya jadikan kamu tukang cuci mobil, cuci Honda. Kalau bahasa kitanya nih Pak. Kalau memang yang bisa mendekat engkau kepada Allah, ketika itu misalnya tinggi jabatan, banyak harta, saya jadikan kamu seperti itu. Tapi ternyata tidak ada yang saya dapatkan. Yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak lain tidak bukan, adalah ketika engkau paham agama, maka aku masukkan kau sekolah pesantren, madrasah. Begitu Bapak Ibu. Tapi bahasa bapaknya, kalau memang engkau menjadi tukang sampah, bisa dekat kepada Allah, saya jadikan kamu tukang sampah. Tidak ada masalah. Karena yang penting bisa dekat sama Allah. Tapi saya tahu bukan itu cara bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan berilmu kepada Quran dan Sunnah. Makanya engkau saya jadikan paham dengan agama. Setinggi-tinggi apapun kuliah, profesor, doktor pun, yang ditanya nanti pelajaran anak TPA MDA. Apa tuh Pak? Apa pelajaran anak TPA MDA Bu? Man robbuka, man nabiyuka, wama dinuka. Oh bahasa Arab mungkin ya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Setinggi-tinggi apapun kuliah, sekaya-kaya pun apapun kita, setinggi apapun jabatan, yang ditanya pelajaran anak MDA. Apa yang ditanya malaikat? Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat kitab namanya Usulus Salasah. 3 landasan pokok. Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama. Apa sebab dibuatnya kayak gitu judulnya? Karena yang ditanya di kuburan adalah 3 ini. Kalau lolos pertanyaan ini, maka dia lolos. Kalau tidak bisa dia, maka dalam hadis Nabi disebutkan diambil palu oleh malaikat, kalau dipukulkan ke Gunung Merapi, Gunung Singgalang di Padang, mungkin hancur itu gunungnya. Sementara kita dipukulkan ke kita, kan lebih hancur lagi. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belajar ini sangat penting. Belajar agama sangat penting. Makanya kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk belajar, maka Allah akan mudahkan dia ke surga. Tidak ada cara yang lebih mudah ke surga kecuali belajar ilmu. Man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, rawahu Muslim. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk belajar, dan itu terhitung dia fisabilillah sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Jadi kalau sakit kita, mati kita di tengah jalan, itu kita mati syahid. Ibu-ibu siap mati syahid? Siap? Bapak-bapak mau mati syahid? Ya udahlah, berarti habis ini silakan yang duluan aja, saya belum mau. Karena saya masih ada agenda lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Kita kalau sholat itu biasanya kita membaca apa? Tasyahud akhir. Tasyahud akhir kita ada nanti di situ, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Apa artinya itu Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah berilah salawat keselamatan kepada Nabi Muhammad. Tapi enggak cukup Nabi saja. Disebut lagi setelahnya wa ala alihi Muhammad. Alihi apa artinya? Keluarga. Ya Allah berilah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wa ala ali Ibrahim, dan kepada Nabi Ibrahim. Wa ala alihi Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran yang ada gelar laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu 2. Satu Nabi Muhammad, satu lagi Nabi Ibrahim. Satu Nabi Muhammad, satu lagi Nabi Ibrahim. Makanya di dalam tasyahud itu yang disebut cuma 2. Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim? Karena Nabi Muhammad ini keturunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, poinnya adalah langsung saja ke materi ini. Soalnya sudah jam 10 lewat berapa itu? 13. Saya pikir tadi ceramah ini jam 9 mulainya. Tapi kira jam 10. Saya pun sudah agak takut-takut juga. Soalnya mobil rem sebelah kanan tuh agak bermasalah. Bunyi-bunyi deh. Entah karena kena apa kemarin, wallahu a'lam bishawab. Kiranya pas sampai sini, Indonesia betul gitu ini. Jamnya jam karet. Karetnya banyak kayaknya.
Tapi wajar, namanya corona Ustadz. Itulah, pengajian tuh kalau udah libur sekali dua kali, memulainya payah itu. Tapi kalau dia sudah hidup terus, liburnya mudah. Nah itu pula. Makanya Bapak Ibu, kalau udah libur sekali, dua kali, itu payah datang. Tapi kalau nanti dia ternyata sudah istiqomah, mudah libur. Itulah memang dia. Karena pahalanya banyak pengajian ini. Bapak Ibu, hatta al-huta fi hujriha, sampai ikan dalam laut pun mendoakan kebaikan kepada Bapak yang mendengarkan ceramah atau yang berceramah. Cuman takdirnya aja saya berceramah pada duha ini, tapi aslinya sebenarnya Bapak Ibu juga sudah punya ilmunya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah menjadikan solawat yang terbaik adalah namanya solawat Ibrahimiyah. Solawat sama Nabi, siapa yang selawat sama aku sekali, kata Nabi, man shalla alaiya wahidah sallallahu alaihi asyarah. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Al-bakhil, orang pelit, man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika namaku disebut, dia tidak berselawat kepadaku. Itulah dia orang pelit, Bapak Ibu. Solawat terbaik, solawat tasyahud itu kata ulama. Itu namanya Ibrahimiyah. Nabi Muhammad disebut, Nabi Ibrahim disebut. Tapi Bapak Ibu, yang jadi poin materi kita adalah keluarganya pun disebut juga. Dan ini keluarga Nabi. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, bisa enggak keluarga kita seperti keluarga Nabi? Bisa enggak? Ada harapan enggak kira-kira? Ayo Bu, silakan. Saya pada siang ini membahas tentang sentuhan parenting, buku Ustadz Budi Azhari. Saya pernah ketemu beliau sekali. Pas di dalam lift, habis itu enggak pernah ketemu lagi. Dalam lift, tahu lift Pak ya, yang gudang bulat-bulat apa itu ya, naik ke atas tuh turun. Itu aja. Cuman sama orang-orang dekat, beliau kami dekat. Sana saya di Sumbar itu 1 bulan sekali ada muzakarah Sirah Nabawiyah. Langsung murid Ustadz Budi Azhari dan beberapa MUI dan ustadz-ustadz tamat S2 Mesir. Mesir S2, Mesir S1 Madinah. Giliran kita orang nih Timur Tengah, kalau kita Jawa Tengah aja. Kan sama-sama tengah ya. Saya ditanya, Ustaz, Timur Tengah? Enggak, Jawa Tengah. Enggak kalah pula gitu kan. Kan ada tengahnya itu yang penting. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sebenarnya mau bedah buku ini sebenarnya saya. Cuman saya coba-coba bedah buku ini terlalu lama kalau mau dibedah. 3 jam mungkin baru selesai. Jadi pada siang ini saya putus-putus saja pembahasannya nanti. Mana kira-kira yang perlu kita bahas. Pertama kita bahas nanti bapak-bapak sedikit. Habis itu ibu-ibu sedikit, biar nanti sama-sama dapat jatah. Itu aja ya. Cuman sebenarnya saya agak canggung juga bahas ini. Soalnya kalau masalah keluarga ini kan tidak cukup hanya teori, harus ada ilmu aplikasi. Ya nak? Menurut Bapak Ibu, teori itu lahir dulu atau aplikasi lahir dulu? Aplikasi lahir dulu, betul. Oh, Ustadz ini memang luar biasa. Sebenarnya beliau nggak boleh jawab nih. Saya waktu kuliah S3 ditanya sama dosen saya, yang lahir tuh teori dulu atau aplikasi dulu? Inilah perbedaan orang zaman dulu sama sekarang. Orang zaman dulu tamat SMA tapi kehebatan dia seperti anak S2 hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ada yang Ibu bidan di sini? Ibu bidan ada enggak di sini? Mungkin dulu D1. Tapi anak sekarang ada bidan S2. Tapi kalau disuruh praktek lebih hebat yang D1. Kenapa? Karena ilmunya aplikasi. Sementara anak hari ini ilmunya teori. Dan teori itu lahir dari aplikasi. Bukan langsung tiba-tiba ada rumus. Rumus itu ada belakangan setelah ada masalah. Setelah ada masalah dikaji, dibuatlah rumusan. Kan begitu. Cuman hari ini fokus sama rumusan aja. Saya ketemu dosen S2 di bidang teknik mesin. STMT gelarnya. Dia dosen teknik mesin, ngajar di Semarang. S2 masalah mesin. Tapi kata dia jujur, saya kalau bongkar mesin bisa, masang sulit. Kata dia. Dia sibuk di papan tulis, sementara anak bengkel dak taman SD dia bisa. Nah ini yang harus kita pelajari hari ini, wahai anak-anak yang masih sekolah. Saya berani mengatakan, IP bapak-bapak pas kuliah dulu tahun-tahun 90, IP bapak mungkin 2,3. IP anak hari ini 3,8. IP 3,8 lebih rendah nilainya daripada IP 2,3 zaman dulu. Sepakat kita? Saya ini sebenarnya kuliah juga. Cuman agak malu saya sebenarnya. Jadi
Bapak Ibu paham nggak yang saya sebut tadi ya? Insya Allah paham ya. Saya ragu nih, jangan-jangan nggak paham. Tapi insya Allah yakin saya. Soalnya di sini nih pengajiannya udah banyak. Saya kalau pengajian di Belilas, pengajian di Dumai, di Duri, kemarin saya terakhir pengajian ke Jambi, Kuala Tungkal. Itu kalau saya rasakan kajian di UKUI ini, ibarat di UKUI ini, kalau anak kuliah ada semester 7 nih. Tinggal buat skripsi lagi. Cuman ujian proposal belum jadi nampaknya, karena corona. Tapi kalau kajian-kajian tempat yang tadi saya sebut, itu kayaknya anak-anak semester 1. Jadi tidak usah diragukan. Betul tuh, Bu? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata di situ perhatian Allah kepada keluarga para nabi. Tidak cuma nabinya saja. Tapi ada satu keluarga, bukan keluarga nabi, tapi di Quran, nama dia dijadikan nama Quran. Nama surat dari Al-Quran. Siapa dia? Siapa Pak? Ada Pak Imron di sini? Namanya? Ada Pak Imron? Ada? Ada Pak Imron? Saya kalau ceramah di Petapahan ada Pak Imron namanya. Di sini tidak ada Pak Imron. Surat ketiga dari Quran surat apa, Bu? Hah? Yang pertama Al-Fatihah. Oh, jarang ikut tahfidz berarti nampaknya. Yang kedua apa? Al-Baqarah 114. An-Nas, hafal ya kan? Oh, kalau udah hafal pertama, hafal terakhir, tengah-tengah enggak usah tanya lagi. Surat ketiga dari Quran apa? Ali Imran. Bapak tahu, Imran ini bukan nabi, tapi dia namanya disebut menjadi surat Al-Quran. Ali Imran. Ada enggak? Kok mati nih? Wah, kacau. Oh, bisa masih. Ada enggak nabi yang disebut keluarganya dalam nama surat? Enggak ada. Paling Nuh ada, Muhammad ada, Ibrahim ada, Yusuf ada, Hud ada. Jangan Al-Hud pula. Ada kadang orang dalam surat Al-Hud kata dia. Masa kayak pakai al? Enggak ada. Tapi Imran, Ali Imran, keluarganya Imran. Ada apa dengan Imran? Bapak Ibu jemaah, Imran punya istri namanya Hana. Hana dan Imran punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Nabi yang ke-24, Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 33. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Allah telah memilih, innallaha astafa Adama wa Nuha. Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Imran daripada yang lain. Di sini dijelaskan oleh ulama, Imran bukan nabi. Bahkan Imran itu waktu anaknya istrinya masih mengandung atau masih kecil anaknya, itu dia meninggal. Tidak sempat mempercayai sampai besar. Tapi ternyata keluarga dia disejajarkan sama nabi. Bahkan dijadikan nama dia nama surat dalam Al-Quran dan keluarganya. Berarti kalau ditanya, bisa enggak keluarga kita selevel keluarga Nabi? Bisa enggak? Bisa. Bisa lebih enggak? Kalau dari keluarga Nabi Muhammad enggak bisa. Tapi kalau dari Nabi yang lain bisa lebih enggak? Bisa. Mengalahkan keluarga Nabi Nuh. Mengalahkan keluarga Nabi Adam. Siapa dia? Imran. Imran ini dia bukan Nabi. Tapi keluarganya dipuji sama Allah, disebut dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 33, yang mana levelnya bahkan selevel Nabi, bahkan mengalahkan sebagian dari keluarga Nabi. Maka Bapak Ibu tidak ada alasan ketika misalnya kita gagal, ketika punya anak, mendidik anak dengan beralasan karena Nabi Nuh. Betul. Nabi Nuh punya anak, banyak anak Nabi Nuh. Bahkan kalau kita baca dalam sirah itu, manusia ini keturunannya dari anak Nabi Nuh. Ada Sam, ada 3 orang itu. Ada yang warna kuning, ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Yang kita Asia ini percampuran antara yang mana nih? Kalau Arab itu hitam putih. Kalau kita ini kuning sama apa? Akhirnya sampailah saya pokoknya ada pembahasannya itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, nama anaknya ada namanya Kan'an. Ternyata anaknya tidak beriman kepada Allah. Jadi nggak bisa kita beralasan, oh anak saya ini payah diatur. Soalnya anak Nabi Nuh aja sulit, apalagi anak saya.
Anak bisa kayak gitu. Nabi Nuh sudah ditegur sama Allah, ya Nuh innahu amalun ghairu saleh. Anakmu yang Kan'an itu amal bukan amal solehmu itu. Udah tinggalin aja, nggak mau naik ke bahtera dia, ke atas kapal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ambil pelajaran, jangan beralasan jika gagal mendidik anak dengan keluarga Nabi Nuh, karena Allah sudah menegur Nabi Nuh. Jangan juga kita katakan keluarga saya tidak bisa apa-apa. Jangan katakan. Sementara Imran sendiri dia bisa keluarganya melebihi keluarga sebagian para nabi. Dan disebut namanya dalam Al-Quran. Menjadi surat Al-Quran lagi. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya adalah berawal dari istrinya. Berawal dari istrinya. Siapa nama istri Imran? Tadi? Hana. Ada yang Hana, ada yang Hanna. Saya baca Arabnya ada yang bertasydid, ada yang tidak. Tapi adalah kita sebut biasa saja Hana. Ternyata Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berawal Allah mulai dalam surat Ali Imran ayat 35, Allah mengomentari tentang istri. Jadi ternyata kebaikan keluarga itu berawal dari ibu-ibu kiranya. Meskipun nanti bapak-bapak tunggu aja ya pembalasan sebentar lagi. Saya akan kita sebutkan nanti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang disebutkan oleh Hana kepada Allah ketika itu? Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Apa kata istri Imran Hana kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Jadi dia bercita-cita, ternyata mendidik anak itu bukan setelah lahir, justru dari rahim itu sudah dididik. Dan penelitian hari ini terbukti. Orang-orang barat mengatakan biar anak itu bagus, maka pas ibunya mengandung putarkan lagu-lagu. Tidak bisa itu, merusak. Karena berpengaruh kepada janin ini tadi. Ternyata memang perhatian Islam sudah jauh-jauh hari sebelum itu. Menjelaskan perhatian kepada janin luar biasa. Makanya ada istilah berawal dari akhir. Sesuatu itu berawal dari akhir. Ibu-ibu paham tidak maksud sesuatu itu dimulai berawal dari akhir? Bapak paham? Berawal dari akhir. Kalau saya lihat-lihat wajahnya memang tidak paham. Sebenarnya paham Ustaz, cuman kami segan menjawab. Karena pernah sekali waktu Nabi mengatakan orang muslim itu seperti kurma. Ditanya kepada, sebelum itu perumpamaan orang muslim itu seperti suatu pohon, kata Nabi. Tahukah kalian pohon apa itu? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman tidak bisa menjawab. Jadi Nabi itu sering bertanya kepada sahabat. Pertanyaan kan dibagi 4. Ada pertanyaan memang tidak tahu ditanya. Ada pertanyaan memang sengaja ditanya untuk ngetes Ustadz, ada juga. Ada yang memang bertanya, kalau dia bertanya, nanti yang lain akhirnya tahu. Ada yang bertanya, yang mana pertanyaannya itu untuk membandingkan pendapat pertama dengan kedua. Ya 5 bukan 4, 5. Satu lagi ada yang bertanya, kayak Nabi ini, agar ketika ditanya ke sahabat, teringat dalam pikirannya. Itu saya keterangan Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Qaulul Mufid beliau. Jadi Nabi itu bertanya, "Atadruna ya Muaz, wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah kepada hamba, hak hamba kepada Allah?" Apakah Nabi tidak tahu? Tahu. Kenapa demikian Nabi sering bertanya kepada para sahabat? Agar ingat sahabat tadi. Jadi tadi saya bertanya juga sama Bapak Ibu, ingat nggak yang saya tanya-tanya tadi? Nampaknya udah lupa. Soalnya kami tidak sahabat. Oh iyalah. Tapi kita kan persahabatan kita nggak pernah apa kan. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi ketika itu bertanya kepada para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, tahukah kalian perumpamaan seorang muslim seperti apa? Tidak ada yang bisa jawab. Tapi Ibnu Umar dia tahu. Ini nampaknya an-nakhlah ini. Kurma. Kalau di kita sawit, tapi tidak bisa sama ya. Soalnya kurma itu digigit manis, kalau sawit digigit patah gigi. Kenapa Ibnu Umar tidak mau menjawab? Akhirnya Nabi mengatakan itulah dia kurma. Tapi Ibnu Umar tidak mau menjawab dia. Kenapa? Dia segan sama yang tua-tua. Ketika itu apa kata Umar bin Khattab? Wahai anakku, kalau tadi engkau jawab, itu lebih bagus. Jangan malah diam.
Kalau engkau jawab, itu lebih saya inginkan daripada apapun yang saya miliki. Karena dia bisa menjawab pertanyaan Nabi, anaknya lagi coba. Jadi tidak ada masalah kalau orang tua itu ada bangga dengan anak, tidak ada masalah. Tapi karena malunya Ibnu Umar, tidak jawab dia. Akhirnya kata Umar bin Khattab, kalau engkau jawab itu lebih baik bagi saya daripada apapun yang saya miliki. Nah, Masya Allah. Jadi Nabi itu Bapak Ibu sering bertanya kepada para sahabat. Maka tidak ada salahnya kadang-kadang dalam pengajian ditanya. Nah Bapak Ibu, ternyata sesuatu itu berawal dari akhir. Coba di antara bapak-bapak ada yang bisa jawab makna dari sesuatu itu harus berawal dari akhir. Berawal dari akhir. Ibu-ibu, tadi nampaknya ada yang ngangguk-ngangguk. Apa maknanya, Bu? Sesuatu itu berawal dari akhir. Ada yang bisa jawab, Bu? Halo. Assalamualaikum. Bapak-bapak, sesuatu itu berawal dari akhir. Jadi begini. Kita seperti nasihat Utsman bin Affan kepada para ketika itu, para sahabat-sahabat yang lain atau tabi'in. Wahai para tabi'in atau para sahabat, persiapkanlah diri kalian. Jangan terlena dengan dunia. Carilah bagaimana kehidupan yang membahagiakan. Baik itu di dunia, adapun di alam kubur atau di alam akhirat. Jadi targetnya tuh alam kubur sama alam akhirat. Ujungnya apa? Alam kubur, alam akhirat. Ujungnya apa? Bahagia di akhirat, bahagia di alam barzah. Jadi ketika itu diturunkan dalam program harian kita. Bagaimana kita mencapai sesuatu yang membahagiakan di akhir. Sama seperti Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu kenapa dia semangat menaklukkan Konstantinopel? 9 abad baru terbukti hadis Nabi. La tuftahunna al-Qastantaniyah wa la ni'mal amir dzalikal amir wa la ni'mal juyus dzalikal jais. Nanti akan ditaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik tentara yang waktu itu hadir. Sebaik-baik pemimpin yang memimpin ketika itu. Semua para sahabat semangat untuk menaklukkan Konstantinopel. Orang-orang munafik membisiki para kaum muslimin yang ada antara abad demi abad. Tidak terbukti hadis Nabi kalian. Abad kedua tidak juga tertaklukkan. Abad kelima tidak tertaklukkan juga. Abad ketujuh justru malah abad 9. Siapa yang menaklukkan? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu punya cita-cita menaklukkan Konstantinopel. Khilafah tegak dengan menaklukkan Konstantinopel. Ketika itu apa? Berawal dari akhir. Akhirnya ingin menaklukkan Konstantinopel. Tapi dia persiapan dari awal bagaimana caranya menaklukkan. Bayangkan Muhammad Al-Fatih Bapak Ibu menaklukkan Konstantinopel umur 21 tahun. Dia punya pasukan 250.000 pasukan. Betul kata Nabi, sebaik-baik tentara itu, sebaik-baik pemimpin itu. Pas hari Jumat datang, tiba-tiba ada yang mau khutbah. Tapi tidak tahu siapa yang mau khutbah. Akhirnya majulah Muhammad Al-Fatih, mencek semua pasukan, 250.000 pasukan. Muhammad Al-Fatih bertanya, siapa yang di antara kalian semenjak balik sampai hari ini yang meninggalkan sholat berjamaah, bukan sholat tapi sholat berjamaah di masjid. 250.000 pasukan, tidak ada. Kan disuruh berdiri. Berdiri semua. Muhammad Al-Fatih juga berdiri. Berdiri semua. Siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan semenjak balik sampai hari ini ikut perang dengan saya, meninggalkan sholat berjamaah ke masjid. Yang ada yang pernah duduk. 250.000 nih, tidak ada satupun yang meninggalkan sholat berjamaah. Tidak ada yang duduk. Pertanyaan kedua. Siapa di antara kalian yang semenjak balik sampai hari ini dia meninggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat rawatib qobliyah ba'diyah yang satu hari 12 rakaat itu, yang mana siapa yang dia melaksanakannya 12 rakaat satu hari itu Allah akan bangun rumah di surga, dalam hadis Nabi seperti itu. Separuh dari 250.000 duduk, separuhnya lagi tidak. Berarti memang luar biasa ini tentaranya, ya Bu ya, luar biasa. Berarti ada yang belum pernah tinggal tuh, 125.000-nya itu. Pertanyaan ketiga yang agak berat, apa kira-kira pertanyaan Pak? Apa yang lebih berat lagi kira-kira? Yang amalannya tuh melebihi sholat berjamaah, tidak pernah tinggal. Oke, banyak. Yang lebih sedikit lagi nanti, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Ada tidak menurut ibu-ibu pertanyaan yang lebih sulit lagi? Apa kira-kira? Yang pernah baca-baca. Siapa? Mas Eko, sehat? Alhamdulillah ya. Oh, ya.
Siapa di antara kalian semenjak balik sampai hari ini yang nggak pernah meninggalkan sholat tahajud? Semuanya duduk. Satu malam saja tinggal duduk. Mungkin hidupnya umurnya 30 tahun. Semenjak balik, anggaplah 15 tahun hidup. Satu malam cuma tinggal sholat tahajud. Duduk tuh. Semuanya duduk kecuali satu. Siapa? Siapa, Bu? Siapa? Muhammad Al-Fatih. Ibu-ibu mau enggak anaknya jadi Muhammad Al-Fatih? Mau? Saya nampaknya Muhammad aja Al-Fatih enggak usah dulu. Nah, jadi berawal dari akhir itu. Semua itu kita mulai berawal dari akhir. Bapak Ibu mau ke sini tuh ngapain dulu? Pindah mungkin dari mana gitu ya. Itu mesti ada ujungnya kan. Ujungnya saya mau punya rumah. Ujungnya nanti saya punya mobil. Ujungnya. Tapi kalau ujungnya itu tuh belum ujung lagi tuh. Nggak sampai mati soalnya kan. Kalau sampai mati itu baru ujung. Tapi kalau itu belum ujung nih Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua itu berawal dari akhir. Nah, adapun Hana, dia punya anak, dia cita-citakan semenjak dalam rahimnya, saya jadikan anak saya ya Allah menjadi orang yang berkhidmat membantu Baitul Maqdis, menyembah Engkau ya Allah. Inilah tujuan yang paling penting dalam mendidik anak itu. Bagaimana anak menjadi anak soleh? Bapak Ibu, saya ada mendengar ya dari Dr. Adyan Husaini. Saya kadang WhatsAppan sama beliau, Dr. Adyan Husaini. Itu beliau menceritakan, ada seorang dokter tamat S3 di universitas ternama di Bandung. Dokter hebat, dia punya rumah mewah, punya kendaraan mewah, dan dia menulis buku. Bukunya berkisar seputar investasi pendidikan dalam kehidupan. Yang mana dia punya anak 3, yang ketiga-tiganya ini keluar semua sekolahnya di luar negeri, di Amerika. Hidup mewah, serba berkecukupan, bahkan berlebih. Dia diundang kemana-mana seminar dan berhasil. Dan bukunya dicetak masuk kemana-mana, ke Gramedia, ke toko-toko buku terkenal. Tapi sekali waktu Allah ingin menyentuh kiranya. Dia nampaknya selama ini hidupnya senang aja terus. Bapak-bapak sampai detik ini ada yang hidupnya senang terus? Udah merasakan sulit? Belum? Saya rasa sudah. Saya saja udah merasakan, apalagi Bapak Ibu. Ya, yang garam, asam, manis, apa semua udah dirasakan kan? Dan itu biasanya ganti-ganti, setelah senang, sedih, itu hidup tuh begitu. Jadi jangan harap hidup ini senang selalu. Mesti hidup ini senang, sedih, kan itu terus. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata istrinya sakit. Seminggu dirawat di ruang ICU. Bapak-bapak ada yang pernah pengalaman masuk rumah sakit lewat ruang ICU? Belum lagi ya? Ibu-ibu ada? Alhamdulillah. Ini biasanya kalau yang saya baca keterangan itu yang lebih panjang umurnya laki-laki atau perempuan biasanya? Bu, biasanya lebih panjang umur tuh ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak ibu pernah nggak bercerita di rumah? Kalau saya sih pengennya bapak dulu mati. Ada kayak gitu nggak? Atau sebaliknya, saya yang duluan mati pak, saya nggak tega lihat bapak mati. Wah. Atau sebaliknya. Tapi dari keterangan-keterangan yang ada, itu yang biasanya duluan mati laki-laki atau perempuan? Yang lebih panjang umur tuh perempuan apa laki-laki? Sama aja bolak-balik dari tadi. Bu, yang lebih panjang umur biasanya yang sudah kita lihat laki-laki atau perempuan yang panjang umur? Hah? Laki-laki. Yang benar nih. Yang banyak janda atau duda? Itu udah terbukti data di lapangannya kan. Mohon maaf ya Bu ya Pak ya kalau ada yang memang statusnya seperti itu ataupun yang jomblo, mohon maaf juga ya. Nah, ini yang mau nikah besok hadir nggak nih? Nggak hadir. Ibu disimpan di kamar dulu. Nah, dalam satu buku saya baca ternyata umur perempuan tuh jauh lebih panjang daripada laki-laki. Tuh Pak, hati-hati dah. Saya laki-laki nih. Lebih panjang umur perempuan daripada laki-laki. Ini merujuk kepada data ilmiah ya. Kalau takdir kan beda lagi. Kenapa coba Pak? Laki-laki lebih pendek umur pada ibu-ibu. Kenapa? Tahu nggak Bapak? Ini kita nih Pak yang dibicarakan nih. Lebih duluan mati kita nih nanti. Hikmahnya kiranya kenapa? Menurut ilmiahnya gini. Laki-laki kalau sudah tua dia berhenti dia bekerja.
berhenti mikir. Depan rumah duduk-duduk, segelas kopi. Yang disuruh istrinya tuh. Nanti rokok 2 batang, kalau yang rokok. Melamun-melamun, pikun. Habis itu badan tidak bergerak, karena uang kan udah banyak, anak disuruh. Kalau ibu-ibu, meskipun dia tidak ke ladang, tapi yang namanya nyapu halaman tiap pagi ada tuh. Nyuci piring, jadi badan bergerak terus. Makanya umurnya lebih panjang nih ibu-ibu nih. Tapi kalau ibu-ibu yang malas gerak, ya sama aja, mati duluan juga tuh namanya. Saya punya tetangga di Aceh, itu cepat mati ibu tuh. Karena memang dia hidupnya serba enak. Jadi hati-hati orang-orang kaya, yang malas gerak tuh mati duluan, hati-hati. Itulah yang mengatakan bahwa umur perempuan lebih tua, lebih tahan lama secara ilmiah. Karena dia selalu bergerak. Ya buktinya ibu-ibu meskipun dia sudah gede-gede anaknya anak kan tetap dioper ke dia. Itu anak durhaka tuh yang kayak gitu tuh. Neneknya disuruhnya ngasuh, bukan dia yang ngasuh loh. Akan bergerak terus, sehat. Bapak, udah banyak uang duduk, pakai kursi goyang. Tunggu-tunggu sekaratul maut aja tuh nampaknya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dokter nih tadi istrinya sakit masuk ruang ICU. Habis itu setelah 1 minggu enggak ada harapan nampaknya nih. Orang mulai banyak menjenguk, melihat ternyata orang banyak datang tapi enggak bisa menghibur. Kenapa? Anaknya 3-3-nya di luar negeri. Ditelepon sama bapaknya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Anak pertama, pulanglah nak, 9 bulan 10 hari ibumu mengandung, melahirkan setengah mati meregang nyawa, bersimbah darah. Dia habis waktunya untukmu. Masa kamu tidak bisa pulang? Pulanglah nak, karena ibumu sudah sakaratul maut." Kata anak pertama, "Mohon maaf Pak, saya tidak bisa pulang. Karena saya lagi ada meeting penting. Kan saya tinggal di negara yang disiplin, tidak bisa pulang." Akhirnya tidak bisa pulang. Anak kedua ditelepon, sama, katanya nggak bisa pulang. Kenapa? Karena dia lagi ujian. Karena kalau sempat saya pulang, ini pas ujian pula, DO nanti kata dia. Akhirnya harapan ketiga, anak terakhir. Ditelepon anak ketiga. "Ini gimana lah ibu kalian nih. Abangmu yang kedua-duanya tidak bisa pulang. Kaulah harapan ayah lagi agar bisa balik membantu di sini. Paling tidak menghibur hati kami lah kalian salah seorang pulang." Anak ketiga sama kiranya. Dia bilang apa? "Pak, saya baru diterima di salah satu perusahaan IT yang ternama. Yang ini juga tidak bisa sembarangan. Namanya karyawan baru, tidak bisa izin. Dia tidak mau tahu." Ketika itu Bapak Ibu apa? Hancur hati bapaknya. Nasi sudah jadi bubur, malaikat tidak menunggu mereka datang. Akhirnya malaikat maut mencabut roh dari jasad ibu tadi. Dalam konteks ini, dalam kisah ini, ibu mati duluan nampaknya. Meskipun secara umum teori bapak yang mati duluan, tapi dalam cerita ini ibunya mati duluan. Akhirnya dikuburkan, diantarkan ke pusara, tanah pun menimbun liang lahat. Bapak tadi sedih, menangis luar biasa. Dia sedih bukan karena istri meninggal, sebenarnya sedih juga sedikit lah ya. Tapi yang lebih membuat sedih dia, anak tidak sesuai harapan. Akhirnya ditariklah buku-bukunya semua, dijualnya aset-asetnya, dibelinya satu lahan, dibangunnya pesantren. Dengan harapan nanti cucunya bisa sekolah pesantren. Saya salah mendidik anak. Selama ini saya pikir dengan anak saya keluar negeri itu hebat, mantap. Ternyata tidak. Saya salah mendidik anak. Harusnya anak saya dekat dengan ulama. Harusnya anak saya masuk pesantren. Harusnya anak saya dekat sama orang soleh. Tapi ternyata saya salah. Bayangkan, ini sekolah sampai doktor. Dia baru paham didik anak itu setelah dia sudah mati bininya. Bapak gimana kira-kira? Sudah mati kedua-duanya baru paham nampaknya. Dokter nih Pak, sekolah dia. Makanya saya bilang di awal, setinggi-tinggi pun sekolah apapun, sekolah tinggi-tinggi, profesor doktor pun, yang ditanya tetap pelajaran anak MDA. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Nah maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dia menarik buku-bukunya semua. Dia berharap jangan sampai orang lain merasakan seperti dia. Nah ini contoh ini. Maka Bapak Ibu, ternyata hari ini pendidikan anak, ada seorang filosof Spanyol namanya John Ortega. Saya kenal nama ini, ingat karena dekat pesantren di Haji Miskin sana ada rumah nasi goreng Ortega. Dia agak ingat saya. John Ortega. Dia pernah mengatakan apa? Pendidikan di abad modern ini yang pakai ini, pakai itu, pakai infokus, lengkap lah. Itu pendidikan, bukan salah karena infokusnya ya. Bukan salah karena Androidnya, bukan. Itu lain lagi nanti pembahasannya.
pendidikan di abad ini, pendidikan yang menjadikan anak sekolah tapi nanti ujung-ujungnya jadi binatang. Ngeri kan? Ibu, gimana Bu? Percaya enggak nih kata-kata dia nih? Pendidikan hari ini dibuat anak tuh sekolah S1, S2, sampailah dia profesional, bekerja pagi pulang sore, kerja pagi pulang sore, sampai umur dia mati. Amal soleh enggak ada, apapun enggak ada. Dia nanti profesional memang setiap bulan dapat gaji, tapi itu enggak berlebih seperti binatang. Binatang yang enggak kenal sama Tuhannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Muhammad, surat 47 ayat 3 ayat 12 dalam surat Muhammad. Surah 47 ayat 12 sebelah kiri bagian atas. Sekali-sekali aja, enggak sering-sering pula ya kan. Karena sudah sering saya sampaikan. Surat Muhammad surah 47 ayat 12 sebelah kiri bagian atas. Di situ apa Allah katakan? Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu dibagi dua. Ada kafir asli kayak Ahok. Ada tuh. Ada juga yang kafir kategorinya kafir asgor. Kufrun asgor. Dia muslim tapi kufur nikmat. Dia muslim tapi dia hidupnya bukan untuk Allah. Pagi di situ Allah katakan yang mereka hidup cuma dua niatnya, yatamatta'un wa ya'kulun, yang penting makan, yang penting bisa senang-senang. Sekolah hari ini kan kayak gitu. Anak-anak disekolahkan tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, profesor sampai tua, ujung-ujungnya gaji, nanti dapat gaji, dapat uang, makan bersenang-senang. Punya mobil mewah, punya rumah mewah, dah itu aja. Kan itu targetnya. Betul, hari ini sekolah tuh dibuat kayak gitu tuh anaknya. Ujungnya nanti kemana? Jadi binatang. Jadi binatang Pak. Allah katakan hidup, kalau hidup cuma dua. Makan bersenang-senang. Kama ta'kulul an'am. Dalam surat Muhammad itu. Seperti makan binatang. Nanti di hari kiamat, wanar. Neraka. Maswallahum, tempat mereka. Neraka tempat mereka nanti dari kiamat. Di dunia seperti binatang. Coba ya kita kasih simulasi biar lebih mudah nyambung. Fabil misal yattadihul maqal kata ulama. Dengan contoh itu lebih mudah agak nyambung dia misalnya. Gini ya, ada seorang profesor doktor. Saya enggak usah contohkan S1, S2 lah. Profesor doktor aja. Tapi hidup dia cuma dua, makan bersenang-senang. Ada seorang profesor doktor atau ada seorang yang hebat, jabatan tinggi, uang banyak. Subuh dia enggak sholat subuh ke masjid. Bahkan mungkin dia enggak sholat. Ayam juga sama. Ayam keluar dari kandang jam berapa? Ibu-ibu yang punya ayam, bapak-bapak. Ayam keluar kandang ya tergantung yang buka. Ya, ada yang 6:30, ada yang jam 6 pagi, ya kan? Keluar ayam jam 6:30. Yang bapak profesor tadi, ayam enggak sholat subuh, enggak berzikir, enggak baca Quran. Ini juga enggak sholat subuh, enggak berzikir, enggak baca Quran. Keluar juga ke kantor tapi pakai mobil Pajero Sport. Kalau kita kan Kijang Sport, ya Pajero Sport. Yang ayam keluar juga, cuman enggak pakai dasi, enggak pakai jas, enggak pakai sepatu mengkilap, enggak pakai mobil. Cuman ayam tetap makan. Yang ini makan juga. Nanti zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayam enggak sholat zuhur, dia pun enggak sholat juga. Nanti ayam jam 5 sore pulang, dia pun pulang juga. Yang ayam enggak stres, dia stres. Kalau profesor doktor, makanya ada penelitian, orang paling banyak mati di abad-abad ini sakit jantung. Sakit jantung tuh matinya rata-rata jam 8 atau jam 9 pagi. Kok bisa kayak gitu Pak? Tahu nggak kenapa alasannya? Ya yang mati malam ada juga. Cuman rata-rata di dunia ini orang mati kena sakit jantung tuh jam 8 sampai jam 9 pagi. Kenapa? Karena tekanan. Dia pergi ke kantor pagi, ditanya sama atasan, udah selesai tugas kemarin? Ayo Pak, belum lagi Pak, nanti dipotong bonus, nanti dipotong gaji. Jantung mati. Sholat subuh enggak. Ayam enggak stres, dia stres. Ayam enggak asam lambung, dia asam lambung. Ayam enggak asam urat, dia asam urat. Ayam enggak rematik, dia rematik. Ayam enggak pernah lapar, dia enggak juga pernah lapar. Bayangkan Bapak Ibu, nanti kalau mati yang ayam enggak ke surga, enggak ke neraka, dia langsung neraka. Kan enggak kayak binatang hidup orang sekarang kan? Betul nggak nih? Jadi mau kemana? Anak disekolahkan tuh mau kemana? Nah maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, dalam kitab At-Tafsir wal Bayan karangan Syekh Abdul Aziz At-Tharifi dijelaskan bahwa kalau kita mau jujur, makhluk yang paling hidup senang di dunia ini satu, binatang. Binatang tuh enggak ada cicilan, enggak ada utang bank. Kita ada. Kalau saya enggak ada, alhamdulillah enggak ada.
riba ngapain di situ kan? Dia tidak ada cicilan, tidak ada tekanan rentenir, tidak ada tekanan atasan. Itu binatang. Di sini ada kebun binatang, Pak. Yang ada kebun orang yang banyak ya. Kebun binatang. Ya. Di Bukit Tinggi tempat saya itu ada kebun binatang. Ada harimau. Harimau itu tidak pernah kerja. Jangankan ijazah S3, ijazah TK nya nggak punya. Tapi tiap hari makan daging. Sementara ibu, bapak tiap hari makan hati. Tiap hari kita makan apa? Tempe, kangkung, ya kan? Dia tiap hari makan daging itu, harimau tuh. Nggak level dia tempe, kangkung. Sementara kita makan daging kapan? Kalau nggak pas Idul Fitri, Idul Adha. Satu lagi pas barale. Kan itu aja cuman. Pas ada rewang nikahan, ya kan? Itu pun takut makan daging. Naik asam urat, stroke. Tapi kalau harimau tiap hari makan daging. Nggak pernah bekerja. Tiap hari makan daging. Terus gimana dengan kita? Ngapain hidup di dunia? Ini kan Pak? Jadi hari ini kata John Ortega, pendidikan hari ini ternyata menjadikan anak itu seperti binatang ujung-ujungnya. Dia dididik secara profesional, nanti tiap bulan dapat gaji sekian puluh juta, dah kayak gitu aja sampai mati. Pas di alam kubur man rob buka, anda bisa jawab, menyesal. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di situ dijelaskan Bapak Ibu, kalau bisa kita ini seperti kurma, karena kurma itu ada 6 tingkatan dia. Tingkatan yang ke-5 sama yang ke-6 ada namanya rutop. Rutop itu kurma basah. Manis dia, tapi mudah rusak. Tapi yang terakhir nanti kurma kering yang sampai ke tempat kita. Dia itu manis, dia hitam, dan dia tidak mudah rusak. Hendaknya seorang muslim, dia semakin hari kan semakin tua. Semakin tua itu dia semakin manis. Bapak-bapak ini semakin tua saya rasa semakin manis. Yang kami muda-muda ini tidak manis. Perumpamaannya seperti itu. Kalau kurma yang dia rutop, kurma basah, airnya banyak, mudah rusak. Tapi manis. Kalau kurma sudah tua, dia tidak mudah rusak, tapi dia manis. Begitulah orang. Dia kalau semakin tua, semakin mudah rusak. Kalau anak muda rusak-rusak sedikit, masih agak mending lah. Meskipun neraka juga mati kalau dia kayak gitu terus kan. Tapi kalau orang dia sudah tua, dia harus berubah. Dan lebih baik lagi kalau kita lebih cepat perubahannya. Muda, kita lebih cepat perubahannya lebih bagus. Makanya ada yang mengatakan tua itu pasti. Tapi dewasa? Tua itu pasti, tapi dewasa pilihan. Ada juga umur 60 perangnya kayak umur 25 ada juga. Nah jadi Bapak Ibu kita kalau bisa seperti kurma. Apapun bermanfaat. Dari bijinya manfaat, dari rasanya manfaat. Semuanya pelepahnya semua bermanfaat. Makanya Allah jadikan dalam Quran perumpamaan orang beriman dalam hadis seperti seperti kurma. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya mau bicara dulu sama bapak-bapak nih ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan. Keluarga itu dia akan menjadi sakinah, itu dimuqaddimahi pembahasannya, sakinah mawaddah warahmah, itu dimuqaddimahi pembahasannya yaitu dari qawam. Qawam itu tahu Pak qawam? Ibu-ibu tahu arti qawam? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Surat An-Nisa. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin pelindung bagi perempuan. Kalau dalam keluarga seorang suami dijadikan qawam, pemimpin pelindung sehingga dihormati sama istrinya, maka keluarganya akan bahagia. Tapi kenapa hari ini rusak banyak keluarga, bahkan keluarga ustadz bahkan? Itu karena keqawaman suami tidak duduk di hadapan istrinya. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan fassolihatu, seorang wanita yang solehah. Fa di situ huruf fa, kata ulama itu istiqnaf, permulaan. Maknanya apa? Seorang istri itu solehnya dia itu berangkat dari diri pribadinya. Jangan tunggu suaminya membuat dia soleh. Dari pribadinya. Jadi ibu-ibu ini kalau mau jadi soleh bu harus dari diri ibu sendiri. Ketika ibu solehah, maka kalau ibu jadi orang soleh, seorang wanita solehah, otomatis nanti qawamnya suami akan terbantu. Tapi kalau suaminya mau uangnya banyak, mau suaminya ustadz, tapi kalau istrinya nggak solehah, nggak akan mau tuh nanti, payah. Makanya muqaddimah dalam rumah tangga Islami yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah menjadikan seorang suami qawam dulu. Kalau suaminya nggak qawam, payah. Makanya Pak, mohon maaf Pak ya, saya nggak menyalahkan. Tapi memang kita sudah kena pemahaman orang Barat. Ibu-ibu ini dikeluarkan dari rumah untuk bekerja.
Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi ingat, jangan sampai melebihi level suami. Nanti ketaatan istri mengurangi kepada suaminya. Tapi kan mau gimana lagi loh, Ustaz, sekarang ini payah, ini hidup semakin payah. Nggak masalah, silahkan. Tapi ingat, ukurannya ada. Bapak-bapak tahu nggak kisah Umar bin Khattab dimarahi sama istrinya? Seorang istri boleh memarahi suami dengan 3 syarat. Dan suami jangan marahi istri kalau dibalik. Kalau nanti dia marah sama kita. Dulu di zaman Umar bin Khattab datang seorang suami. Ketika itu suaminya itu dimarahi sama istrinya, ngomel. Ibu-ibu pernah ngomelin bapak? Insya Allah lah ya, sering ya. Tinggal dijadwal aja ibu. Bapak sabar. Kalau saya di sini istri hadir ya. Sebenarnya saya ini gak enak juga bahas-bahas kayak gini. Saya cuma menyampaikan teori, cuman aplikasi masih kurang. Tapi berusaha untuk memainkan ilmu ini di keluarga, Pak. Jadi Umar bin Khattab, ada seorang bapak-bapak dimarahi sama istrinya. Dia mau datang ke Umar bin Khattab minta pendapat. Masa saya dimarahi sama istri saya? Ini yang serius nampaknya sering diomeli kayaknya ini. Tapi kalau berarti aman dia tuh. Tapi kalau iya nih kayaknya. Ketika dia mau datang ke rumah Umar bin Khattab, pas di depan rumah, dia mendengar, kiranya Umar bin Khattab juga diomeli sama istrinya. Kata dia, podo wae iki. Sama aja ceritanya kita nih. Saya habis kena marah mau melapor ke